الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين إلى الجمعة رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah aku berikan pada mereka dua mata dan aku berikan lidah dan dua bibir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan pada hamba-hambanya, yaitu penglihatan dan lidah serta dua bibir. Lisanan wa syafatain, lidah dengan dua bibir adalah perangkat al-kalam, perangkat seseorang untuk berbicara. Maka dari sini menunjukkan kata para ulama, lisan dan bibir adalah perkara yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya agar mereka menggunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim dalam Afatul Lisan menyatakan dengan kalimatnya, amma lafazan fadhkuha bi an la yufrid lafzah dha'i'ah. Adapun lafaz, bagaimana menjaganya agar kita terus di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai keluar dari mulut kita, dari lisan dan dua bibir kita, satu lafaz yang sia-sia. Bal la yatakallam illa bima yarju minhu ad-rizq wa ziyadah fihi. Jangan keluar lafaz-lafaz dari mulut kita kecuali pada apa yang akan menguntungkan dan menambah pahala dan menambah kebaikan agama. Fa'idha arada an yatakallam bil kalimah, kalau seorang ingin berbicara satu kalimat, namun dia hal fiha rizqun wa fa'idatun am la, apakah kalimat tersebut menguntungkan dalam agamanya, memberikan faedah dalam agamanya atau tidak? Fa'in lam yakun fiha rizqun amsaka anha, kalau tidak menguntungkan pada agamanya, maka dia tinggal, tidak jadi berbicara.
Kalau ternyata padanya ada ribhun, ada keuntungan dan faedah pada agamanya, masih dibahas, masih dilihat kata beliau keuntungannya. Apakah dengan berbicara itu kita meninggalkan pembicaraan yang arbah itu? Apakah dengan kalimat itu kita meninggalkan kalimat yang arbah itu, yang akar ziyadah, akar faedah, yang lebih banyak faedahnya? Kalau ternyata ada kalimat lain yang lebih bermanfaat, lebih berfaedah, ya tinggalkan kalimat tadi walaupun menguntungkan, karena ada yang lebih menguntungkan terhadap agama. Dia akan tinggalkan kalimat yang berfaedah karena ada kalimat yang lebih berfaedah dari itu. Wa idza aradta an tastazil, dan kalau engkau ingin mendapat bukti isi hati seseorang, hati kata Syaikhul rahimahullah ta'ala, astazil alaihi bi harakati lisanih, hendaklah dia melihat dari gerakan lidahnya. Wa innahu yuqli'uka ala ma fil qalbi, karena apa yang di lidahnya adalah cerminan apa yang ada dalam hati. Sya'a sahibuhu am aba, apakah dia suka atau tidak suka akan terlihat dari gerakan lidahnya. Berkata yang Ibnu Muhammad rahimahullah ta'ala, al-qulubu kal-quduri, hati-hati manusia seperti periuk-periuk yang tadri fi babiha, yang di dalamnya mendidih berbola. Wa alsinatuha magharifuha, sedangkan lidah-lidahnya adalah gayung-gayungnya. Fanzur ila rajul hina yatakallam, maka lihatlah kepada seseorang ketika dia berbicara dengan lidahnya, karena dia akan menciduk dari periuk hatinya. Selanjutnya katanya Ibnu Muhammad rahimahullah ta'ala, dia akan menciduk dan akan memberikan kepada kalian dari mulutnya apa yang di dalam hatinya, apa yang di dalam periuknya. Hulwun aw hamidun wa adbun aw ujaz, apakah isi periuknya manis atau asam, apakah isi periuknya tawar segar atau dia asin. Pokoknya akan terlihat isi periuk tadi dengan harakat lisan. Wa yubayyin laka ta'na qalbih, dan dia akan menjelaskan rasa apa yang ada dalam hatinya dari gerakan lidah-lidahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yani kama tut'im bilisanika ta'ma ma fil qudur min at-ta'am wa tudriku al-ilma bi haqiqatihi, sebagaimana engkau mencicipi rasa apa yang ada dalam hati tadi dengan cidukan-cidukan lidahnya, seperti itu pula kalian mendapatkan ilmu yang hakiki. Mendapatkan ilmu yang hakiki ketika gurunya menyampaikan apa yang dalam hati. Kita akan mendapatkan ilmu yaqiniyan ketika gurunya mengajarkan bil qalbi, dari hatinya, dengan keyakinan pula. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pengajar-pengajar yang hanya mengajarkan sekedar untuk mendapatkan kebenaran akan berbeda rasanya, karena akan berbeda periuknya, dan akan berbeda pula keuangannya dari lidahnya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada asar dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', wala yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqimu qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Kata beliau, tidak akan lurus keimanan, tidak akan istiqamah keimanan hingga lurus hati, dan tidak akan lurus hatinya, akan istiqamah hatinya hingga istiqamah lidah. Karena lidah itulah yang menunjukkan apa yang dalam hatinya, dan yang dalam hatinya itulah yang menunjukkan imannya.
muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan pada hadirin yang Jumat yang berbahagia dan termasuk saya di dalam untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala wa hifdzil lisan dan menjaga lidah-lidah kita. Jangan sampai lidah kita tergelincir pada kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan. Tidak layak karena mengurangi agamanya, tidak layak karena mengurangi hak saudaranya, tidak layak karena itu akan merendahkan dirinya. Yang paling besar yang pertama, kalau ucapan itu menjadikan seseorang kurang agama, tergelincir dengan hawa nafsu. Yang berikutnya yang tidak kalah beratnya, ketika tergelincirnya lidah mengurangi hak saudaranya, sehingga tidak cukup kamu mengucapkan istighfar, astagfirullah. Karena juga harus mendapatkan keriduan dan maaf saudaranya, dan itu berat. Bagaimana kita bisa mendapatkan keriduan mereka, apalagi kalau di dunia belum meminta maaf kepadanya? Maka yaumul qiyamah mereka paling berpahala. Bukan orang-orang yang paling gampang untuk memaafkan, tidak. Aku menginginkan dari dia pahalanya untukku. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, al-amal alladhi yudkhilul jannah wa yubaiduhu minan nar, amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'su ad-din wa'amuhu, disebutkan pokoknya agama, tonggak-tonggaknya, puncak tertingginya. Setelah selesai menjawab semua itu, Nabi bertanya kepadanya, ana ukhbiruka bimanaqib dzalika kulli, maukah aku tunjukkan padamu yang memiliki semua itu? Qala bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz dijawab menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala kuffa alaika hada, jaga lidah. Jaga ini sambil acara, beliau bicarakan kepada lisannya sambil berkata, kuffa alaika hada, jaga mulutku ini. Maka Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, innala mu'akhaduna bima yatakallamu bih. Apakah kita akan dituntut pula dengan semua yang kita bicarakan? Innala mu'akhadun wa innala mu'akhaduna bima natakallamu bih. Qala fatihukkahu, sungguh ibumu kehilangan kamu ya Mu'adz. Hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa aqaid alsinatihim. Tidaklah seseorang berkumpul di dalam neraka dengan wajah-wajah mereka atau dengan moncong-moncong mereka, kecuali hasil dari lidah-lidah mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyatakan, para rajul yusyariku ilaihi bisin. Apa ya? Mengapa manusia bisa menahan dirinya dari perbuatan kezaliman, menahan dirinya dari zina, dari pencurian, dari minum khamr, dari berbuat dosa yang lain dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya yang lebih kecil dan lebih ringan. Hatta tara rajul, hingga engkau melihat seseorang yusyaru ilaihi bisin, yang yusyaru ilaihi bisin, yang dikenal orang itu beragama. Waz-zuhud, terkenal zuhudnya, Masya Allah. Wal-ibadah, Masya Allah. Wahuwa yatakallam bil-kalimat, tetapi sayang sekali lidahnya tidak terjaga, sehingga dia berbicara dengan ucapan yang taqatillah, berbicara dengan ucapan yang merupakan kemurkaan Allah, yang la yara laha balan, dia tidak menganggap ada apa-apanya.
sehingga tersungkur dalam neraka abad bainal masyriqi wal maghrib, hingga dia tersungkur dalam neraka sejauh timur dan barat. Ikhwan fillah, ucapan Ibnu Qayyim ini sungguh menyentuh kita. Ahlus sunnah wal jamaah salafi yang zahirnya sunnah, pakaiannya sunnah, taklimnya sunnah, kitab-kitab yang dipelajarinya juga akidah ahli sunnah. Jangan sampai seperti apa dikatakan Ibnu Qayyim, dia bisa menahan sekian perkara dosa, tetapi tidak bisa menjaga lidahnya. Mudah digerak, sembarangan berbicara, lancang mengatakan sekian kalimat-kalimat yang ternyata kalimat itu membuat Allah murka. Maka Rasulullah SAW kita khawatir akan terkena apa yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, yang tentunya diambil dari hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menyatakan innal 'abda la yatakallam bil kalimat لا يرى لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. Sungguh seorang hamba akan berbicara satu kalimat yang dia tidak menganggap ada apa-apanya. Ternyata dengan kalimat itu dia tertumpul dalam neraka Jahannam sejauh 70 musim, 70 tahun perjalanan. Jangan berbicara. Ittaqullah. Wahfazul lisan. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah lisan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dua kitab sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memperingatkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ummu Habib istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tentunya dari suaminya, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu. Semua ucapan anak Adam alaihi la lahu, atas dia, bukan untuk dia. Artinya semua ucapan anak Adam akan merugikan dirinya, bukan menguntungkan dirinya. Illa, kecuali al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa dzikrullah. Semua pembicaraan itu alaihi, atasnya, la lahu, bukan untuknya. Kecuali amran bil ma'ruf, nahyan 'anil munkar wa dzikrullah. Dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Tirmidzi menyatakan hasan dan sahih. Di dalam hadis yang lain disebutkan barakallahu fikum oleh Ibnu Qayyim, tidak disebutkan riwayat yang ruwiyah. Inna asbahal 'abd, setiap pagi seorang hamba, innal a'dha'a kullaha tukabbiru lisan, semua anggota badannya berusaha untuk menebus lidahnya, sehingga mereka berkata, ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa idza istaqamta istaqamna wa in i'wajadna. Sesungguhnya kami ini bersamamu, kalau engkau lurus kami lurus, dan kalau engkau bengkok kami akan ikut bengkok. Ikhwan fillah, akan berpengaruh pada tangan, mulut akan berpengaruh pada kakinya, mulut akan berpengaruh pada seluruh tubuhnya. Alam tara, tidak kau lihat orang yang emosi kemudian mengatakan wallahi saya tidak akan menghidup masjid ini lagi. Kakinya
tidak lagi melangkahkan kakinya ke masjid. Mulutnya tidak lagi mengucapkan salam kepada sahabat-sahabatnya. Matanya, wajahnya membuang muka melihat saudara-saudaranya. Semua itu karena sudah diucapkan di lidahnya kalimat tadi, aku tidak akan. Gengsi dia untuk kembali ke masjid. Gengsi dia untuk kembali kepada teman-teman lamanya, pada mereka ahli sunnah. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka anggota badan ini mengatakan pada lidah, hati-hati engkau, hati-hati engkau. Kami di belakangmu, kami mengikuti engkau. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat dan ucapan Ibnu Qayyim juga yang menyatakan bahwa seluruh anggota badan dipimpin oleh hati. Tidak bertentangan. Mengapa? Karena sudah dibahas tadi di awal, di khutbah pertama, bahwa jendela hati adalah lidahnya, bahwa tuangan hati adalah lidahnya. Iqtaraba ghurfatan minal qalbi, karena lidah ketika bergerak itu adalah kehidupan dari hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala ayatiyana wa ayatiyakum ويثبتنا يثبتكم على التوحيد والسنة وعلى الدعوة السلفية ورسول تعالى أن يهدينا ويهديكم ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.